Perang dunia ketiga nanti tidak ada satu teknologi canggih pun yang hari ini kalian buat dapat dipakai dalam perang dunia ketiga. Dalam perang dunia ketiga kalian akan berperang dengan senjata manual. Saya tidak tahu dengan senjata seperti apa yang akan kalian pakai. Yang pasti semua persenjataan modern mutakhir yang hari ini kalian berlomba-lomba membuatnya tidak akan ada yang bisa dipakai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Meteor ini jatuh. Saat Al-Mahdi nanti muncul setelah dukhon terjadi, kamu akan kembali seperti zaman sekarang, kata Rasulullah. Tsumma udtum min haitsu bada'tum wa udtum min haitsu bada'tum wa udtum min haitsu bada'tum. Kamu akan perang dengan Al-Mahdi nanti bersama Al-Mahdi menggunakan pedang, menggunakan tombak, menggunakan panah dan menunggang kuda. Kamu akan berjalan berlari di atas kedua kaki kamu. Pada masa itu nanti kamu akan seperti zaman sekarang, kata Rasulullah. Dan bahkan mata uangmu saat itu nanti Al-Mahdi muncul sudah kembali kepada emas dan perak. Subhanallah, sekarang Cina besar-besaran mengumpulkan emas, beli emas kemana-mana menggila. Amerika juga gila-gilaan lagi mengumpulkan emas, sehingga ngerampok emas yang ada di Libya, ngerampok emas yang ada di Irak, dan juga sudah menjarah emas kita yang di Freeport dan sebagainya. Mereka tahu persis nggak lama lagi mata uang akan tidak lagi berupa kertas. Ini uang palsu karangan mereka. Akan kembali kepada dinar dan dirham. Subhanallah, kata Rasulullah, saat Al-Mahdi muncul, mata uang kalian ketika itu adalah kepada dirham dan kepada dinar dan dirham. Dan kalian akan melihat mata-mata uang kertas kalian seperti daun-daun menguning yang berserakan di mana-mana, dipermainkan oleh anak-anak kalian di pinggir-pinggir jalan. Subhanallah. Zaman Nabi mana ada uang kertas, tapi Nabi menyebutkannya 1400 tahun yang lalu. Ini menggambarkan apa? Nubuat Nabi Muhammad SAW. Dan orang juga pakar dan ahli ekonomi dunia, para pakar-pakar ekonomi dunia mengatakan tak lama lagi mata uang dunia berupa kertas ini sudah tidak akan berlaku lagi. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini fakta. Itu yang pertama. Yang kedua, dari mana teknologi habis, Pak Ustadz? Dengar nggak? Masih ingat nggak dengan Albert Einstein? Ingat dengan Albert Einstein, bapak fisika dunia. Saat Albert Einstein mengatakan, ditanya oleh lebih dari 2.000 wartawan di muka bumi, seperti apa perang dunia ketiga menurut Tuhan nanti? Saat itu beliau menjawab, perang dunia ketiga nanti tidak ada satu teknologi canggih pun yang hari ini kalian buat dapat dipakai dalam perang dunia ketiga. Dalam perang dunia ketiga kalian akan berperang dengan senjata manual. Saya tidak tahu dengan senjata seperti apa yang akan kalian pakai. Yang pasti semua persenjataan modern mutakhir yang hari ini kalian berlomba-lomba membuatnya tidak akan ada yang bisa dipakai. Ini pernyataan Albert Einstein. Steve Jobs sebelum meninggalnya, ini termasuk orang terkaya di dunia, dia adalah pemilik Apple. Beliau mengatakan, selepas saya nanti sudah tidak ada, tak lama kemudian kalian semua akan kembali ke zaman batu. Ini pernyataan Steve Jobs. Kenapa orang-orang sekelas ini, sekaliber ini berani mengatakan demikian? Ternyata Rasulullah 1400 tahun yang lalu sudah menggambarkannya. Inilah dia penjelasan para astronom dunia. Mereka menjelaskan begini, saat meteor itu melesat dari ruang angkasa, meteor-meteor ini ada yang mengandung siderit, tulisannya siderit, ya, yaitu mengandung zat besi dalam meteor. Saat ini meteor, ya, ini meteor, ini apa? Papan tulis, menghapus. Saya umpamakan ini meteor melesat dengan kecepatan 120.000 km per jam di ruang angkasa, dan ketika menghantam daratan bumi kita, terdengarlah bunyi ledakan, jedem. Kemudian terus merangsek menembus lapisan pertahanan atmosfer bumi kita. Dia pun bergetar hebat dan terbakar bagian luarnya, mengeluarkan asap yang teramat sangat berbahaya dan panas. Bagian yang terbakar di samping kiri kanan muka belakang itu akan lepas satu persatu dan menghunjam bumi menjadi meteor-meteor kecil. Inilah disebut dengan hujan meteor. Yang besarnya yang mengandung siderit, ketika dia pergesekannya ekstrim dengan atmosfer, menyebabkan timbulnya medan magnet yang sangat kuat. Dampaknya adalah seluruh besi dan logam yang ada di muka bumi terinduksi. Maka antara satu besi dengan besi yang lain akan terinduksi oleh medan magnet ini dan lengket antara satu dengan yang lain. Mobil kita masih oke, masih utuh, tapi udah nggak bisa di starter. Kapal selam, pesawat tempur, pesawat, semuanya, pabrik-pabrik, industri-industri raksasa, tidak ada yang bisa dipakai lagi, nggak berfungsi. Satu. Yang kedua, siderit ini
ketika dia menghantam ini tadi, dia akan menimbulkan gelombang elektromagnetika yang teramat sangat tinggi. Dampaknya adalah seluruh listrik di muka bumi akan padam, kemudian seluruh sinyal akan hilang sama sekali. Selama-lamanya kita kembali ke zaman seperti Nabi dulu. Jadi saat ditanya tadi, bagaimana cara kita yang ada di sini? Kayaknya ini hanya terjadi di Arab semua. Tidak, saudariku. Ketahuilah, 10 tanda besar ini mendunia semuanya. Mendunia, ya. Ketika dukhan terjadi, seluruh bumi terbungkus. Ketika Dajjal muncul, seluruh kota-kota di dunia akan didatanginya. Jadi bukan hanya di Arab saja ya. Dan bahkan nanti baca di kitab ensiklopedia akhir zaman, saat Nabi Isa turun memang hanya di sana. Tapi Allah Maha Adil. Dalam Sahih Bukhari Muslim, Rasul mengatakan di akhir zaman akan masuk ke dalam surga 2 kelompok umatku tanpa hisab. Subhanallah. Satu kelompok yang berperang di belakang Nabi Isa, berarti khas di Timur Tengah. Satu kelompok nanti yang berperang melawan Hind di timur, berarti kita di sini. Allahu Akbar. Apakah yang dimaksud ini komunis Cina? Apakah yang dimaksud nanti India atau Syiah atau siapa? Yang jelas di Indonesia nanti Allah bukakan front tersendiri untuk kita. Allahu Akbar. Masuk surga tanpa hisab. Satu kelompok di belakang Nabi Isa berperangnya bersama Al-Mahdi, satu kelompok di timur. Kayaknya ini peluangnya kita. Peluangnya kita. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang kami muliakan, dengarkan hadis ini. Ini semua tanda-tanda besar ini mendunia ya. Saat Ya'juj Ma'juj muncul, kata Rasulullah, seluruh timur dan barat bumi ini akan dimasuki dan didatangi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Berarti dia akan nyampe dong kemana-mana. Sekali lagi mendunia. Setelah itu baru matahari terbit dari sebelah barat. Lah seluruh dunia juga merasakannya. Sekali lagi, yang kelima, yang keenam ya, keluarnya Dabatul Ardi di 3 tempat di muka bumi. Yang ketiganya munculnya di dalam perut bumi kota Makkah. Ini Allah ceritakan di surah An-Naml tentang tanda besar kiamat yang keenam. Nah, saudara-saudaraku, saudariku, saat teknologi nggak ada, gimana caranya? Gimana caranya? Kita kan nggak bisa terbang ke Makkah ke Madinah. Makanya sekarang mumpung masih ada duit, Pak, umroh sekarang. Siapa tahu setahun 2 tahun lagi semua teknologi udah nggak ada nih, umpama ya, gigit jari dah. Ketika dukhan terjadi, teknologi udah musnah, Bapak mau tarik duitnya di bank, udah telat. Bank masih buka nggak? Mana ada, sinyal udah nggak ada, listrik udah nggak ada. Handphone yang keren-keren gini nih, ini akan menjadi peta umpet apa namanya tuh, untuk mainan di sungai gitu. Iya, mumpung sekarang masih ada teknologi, manfaatkan untuk ibadah. Mumpung masih ada mobil digunakan untuk ngejar pengajian begini, ya, manfaatkan semua teknologi yang ada untuk beribadah.